Bu, Bro and Sis yang dikasih Tuhan, apa kabar? Luar biasa? Oke, kalau luar biasa, lihat di galeri, lihat wajah saudara-saudara kita, apakah ada sukacita ya? Dan pasang jempol kita dan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalau hari ini, terima kasih Pak Bagem Heru yang memberikan kepercayaan pada saya untuk bertugas host. Jujur saya sudah setahun lebih kayaknya nggak pernah dipercaya jadi tugas host. Karena banyak sekali dari para pengurus dan jemaat aktif yang sudah pintar menjadi host. Jadi saya harus ngalah untuk melihat kemajuan para host-host kita yang semakin luar biasa. Dan puji Tuhan hari ini saya diberi kepercayaan. Terima kasih Pak Heru dan Bapak Ibu, saya rindu banget. Tiap Sabtu adalah hari yang sangat saya menanti. Karena apa? Di situ saya berjumpa dengan saudara kita, dan yang pasti ada banyak berkat yang saya terima dan saya percaya dari semua kesaksian yang saya terima, Bapak Ibu juga mendapatkan berkat yang luar biasa. Apalagi hari ini hari yang spesial, di mana pada hari ini yang akan menyampaikan sharing firman Tuhan, kita impor dari jauh. Biasanya kan dalam negeri ya, orang-orang satu. Kali ini kita akan diberkati oleh hambanya Bapak PDP Hendra Gunarto. Beliau adalah koordinator PUL GBI CTK 7 yang nanti siap memberkati kita. Kita akan memulai PUL kita hari ini dan kita akan dengan doa pembukaan oleh Pak Edi Budianto. Persilakan Pak Edi. Terima kasih Bu Sri. Shalom semua. Mari kita satukan dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang selalu mengasihi dan menyertai kami setiap waktu. Pada pagi hari ini, kami mengucapkan syukur atas berkat dan pertolongan Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini, di Zoom ini, Zoom Sabtu online CK7, dalam keadaan sehat. Terima kasih Bapak untuk semuanya. Kami juga mohon kepada punya Bapak, diberkati acara Zoom 2 jam ini untuk semuanya lancar, peralatan-peralatan internet lancar semua, sehingga semua berjalan dengan mulus. Bapak, kami tidak lupa mohon pengampunan untuk semua kesalahan dan dosa kami. Seperti kami juga mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Bapak. Doa ini kami panjatkan atas nama Putra Bapa yang kami kasihi, Tuhan kami, Yesus Kristus dan Raja kami. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Pak Edi untuk pembukanya. Sama-sama. Dan setelah seminggu kita tidak saling bertemu, saya percaya ada banyak hal pengalaman yang kita alami bersama Tuhan. Berkat-berkat Tuhan yang tentunya banyak kita alami. Dan kita nanti akan mendengarkan kesaksian-kesaksian. Namun sebelumnya, mari kita buka hati kita. Kita sembah Dia dengan satu pujian. Silakan Pak Toga. Mari kita buka hati kita. Sembah Dia. Dia ada bersama kita. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satupun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku.
masa depan. Mari panggil namanya yang dahsyat. Oh Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku Amin. Amin. Dialah yang memberikan alasan kita untuk hidup. Karena di luar Dia, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sekali lagi, sebelum kita masuk ke dalam kesaksian, saya ingin menyambut para Bapak Ibu, teman-teman dari KOM 100, KOM 200, dan yang baru hadir saat ini. Selamat bergabung di Pool Online Sabtu. Untuk peserta dari KOM 100 dan KOM 200, silakan ajak rekan-rekan untuk bergabung di Pool Online Sabtu. Dan kita harapkan tidak hanya 4 kali atau 6 kali karena kewajiban hadir di Pool Online. Tapi setelah hadir, selanjutnya hadir bahkan melayani bersama di Pool Online Sabtu. Kami sangat bersuka cita menyambut Bapak Ibu semuanya. Sebentar kita akan mendengar kesaksian yang luar biasa yang akan disaksikan oleh Ibu Ime. Kami persilahkan Ibu Ime. Shalom Ibu Ime. Masih mute Bu. Shalom. Iya, Shalom apa kabar, Bu Sri. Ya, apa kabar Shalom. Bu? Baik, puji Iya. Tuhan, luar biasa Bu. Luar biasa. Baik. Silakan Bu Ime. Iya. Shalom Bapak Ibu semua yang ada di Go Sabtu Online. Hari ini saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga saya. Di mana waktu tanggal 3 bulan Juni tahun 2023, anak kami Jenny Permatasari bersama dengan Mike melangsungkan pernikahan di Kembang Gula. Saya mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah begitu mengasihi, yang Tuhan berkarya di dalam setiap acara yang diadakan saat itu. Kami bangga dan kagum betapa Tuhan mengatur semua dari hal-hal yang kadang-kadang kami tidak bisa pikirkan, tapi ternyata Tuhan turut bekerja. Saat itu kami menyaksikan setiap tamu, undangan, acara yang diadakan, baik itu cuaca, semua berjalan dengan baik ya Bu. Semua yang kami takutkan tidak akan terjadi. Acara semua baik, cuaca juga cerah, dan juga makanan yang disediakan semua bahkan berkecukupan, bahkan lebih Bu. Bapak Ibu, itu semua karena kemurahan Tuhan, itu karena semua anugerah Tuhan, karena Tuhan turut bekerja. Dan saya juga bersyukur saya ada di Go Sabtu Online ini, begitu baik, ibu-ibu semua yang selalu mendukung acara kami, acara anak kami ini, luar biasa. Saya sampai kadang-kadang saya terharu melihat kebaikan Tuhan yang sampai hari ini, yang kami tidak pernah timbul di hati kami, tidak pernah timbul di pikiran kami, itu yang Tuhan siapkan. Dan kami selalu tidak pernah lepas, tanpa campur tangan Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Karena kami tahu semua itu karena kebaikan Tuhan, bukan karena gagah perkasa kami, bukan karena WO, atau bukan karena apa yang telah mempersiapkan sedemikian rupa. Tapi kami percaya dan yakin itu karena kemurahan Tuhan. Karena Tuhan yang sudah turut bekerja. Terima kasih Bapak Ibu. Saya sungguh terharu. Saya tidak bisa menahan betapa melihat kebahagiaan anak kami dalam pernikahan itu berjalan dengan lancar.
Dan kami semua sungguh mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah baik, yang sudah menyiapkan semua acara berjalan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biar kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan saja. Terima kasih Wow. juga buat Bu Sri yang selalu mengingatkan kami, biar kami selalu makin hidup intim dengan Tuhan. Kami lebih lagi ya Tuhan, kami mau menjadi saksi Tuhan, karena kami tahu hidup kami ini hanya sementara. Biarlah semua itu karena kita mau menceritakan hanya kebaikan Tuhan saja, bukan karena gagah perkasa kita, tidak. Itu semua karena Tuhan, karena Yesus yang selalu menyertai kita semua. Terima kasih, inilah kesaksian saya. Saya sungguh terharu. Saya tak henti-hentinya terus mengucap syukur. Saya selalu membawa setiap apapun persoalan, apapun yang kami rasakan, pergumulan apapun kami percaya, Tuhan tahu, Tuhan selalu beserta dengan kami. Bahkan itu yang saya bilang, apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah timbul di hati kami, Tuhan siapkan segala sesuatunya. Kiranya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih, inilah kesaksian saya. Biar kiranya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata Mata dan pernah yang tak pernah didengar didengar telinga. telinga. Haleluya. Itu pujian yang menguatkan, dan seperti pujian ini itu yang sudah dialami Ibu Ime dan keluarganya. Saya cukup mengenal Amin. Ibu Ime karena beliau ini ketika di dalam proses Tuhan setia, di dalam proses Tuhan Amin. tetap mengandalkan Tuhan. Dan pada Amin. waktunya ketika ada acara besar, mantu, apa yang tidak pernah dipikirkan, yang timbul dalam hati tidak timbul dalam hati, itu pun yang Tuhan sediakan. Luar biasa ya Amin, Bu ya. betul. Haleluya. Tuhan Yesus Amin. berkati Ibu dan mempelai putrinya Sis Jenny dan juga Mike ya Bu ya. Iya. Dan semoga Makasih Bu cepat Sri. dapat momongan. Amin. 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 Makasih Terima Bu Sri. kasih Bu Ibu. Dan selanjutnya kita akan mendengar yang kedua dari Sis Yohana. Shalom Sis Yohana. Shalom sis. Saya selalu diberkati dan senyumanmu yang selalu ceria. Tiap kali kalau full ketemu kamu tuh tambah semangat. Oke. Makasih Bu Sri. Ya, oke, silakan waktunya untuk Oke. kesaksian. Shalom semua Bapak Ibu, sis dan bro keluarga Ko Sabtu Online CK7. Hari ini saya mau cerita kesaksian tentang perkembangan saya setelah saya join Ko Sabtu Online ini. Sebenarnya saya tuh dulu orangnya tuh pemalu banget kalau saya join webinar seperti ini. Tuh saya nggak pernah mau tampilin muka, saya nggak mau ngomong apa-apa, kalau bisa saya cuma jadi pendengar aja. Dan apalagi semenjak pandemi kemarin bikin saya semakin susah komunikasi, susah sosialisasi sama orang. Sampai akhirnya saya ikut KOM 100, terus joinku Sabtu Online CK7 ini. Saya merasa ini sebuah kebaikan Tuhan, semua karena Tuhan saya bisa dipertemukan dengan Ko Sabtu Online CK7. Karena semua teman-teman di sini tuh mendukung dan ngajak kita untuk sama-sama saling sharing dan ngobrol tanpa menghakimi satu sama lain. Bikin saya jadi makin berani untuk bersuara dan berpendapat dan mulai tampilin muka, yaitu di Zoom. Saya benar-benar belajar dari semua cerita teman-teman di Ko Sabtu Online CK7. Sampai di minggu lalu tuh saya ada interview di perusahaan luar negeri, dan biasanya sebelumnya tuh saya orangnya kalau interview tuh deg-degan dan gelisah banget, takut nggak bisa jawab pertanyaan. Apalagi interviewnya harus menggunakan bahasa Inggris. Puji Tuhan, karena anugerah Tuhan, saya mengucap syukur banget sama Tuhan, saya bisa menjawab semua pertanyaannya dengan baik, dan saya nggak deg-degan sama sekali, dan interview saya bisa selesai dengan baik. Saya percaya ini semua tuh karena saya mulai memberanikan diri dan juga dari dukungan teman-teman dariku Sabtu Online CK7. Dan sesuai salah satu motoku, yaitu kita tumbuh bersama, dan saya berasa banget tumbuh bersama di sini.
jadi pribadi yang lebih berani, gak lagi diam-diam di belakang dan gak mau buka suara sebelumnya. Sekarang saya jadi mau nampilin muka saya dan mulai bicara dan juga belajar dari teman-teman semua di School Sabtu Online CK7. Ya, saya berterima kasih banget sama Tuhan, saya mengucap syukur banget sama Tuhan. Saya percaya ini semua karena karunia Tuhan, saya bisa dipertemukan dengan School Sabtu Online CK7 yang bersama dengan pengurus-pengurusnya yang sangat baik dan bisa menciptakan sebuah komunitas yang terbuka, ramah, dan mendorong satu sama lain untuk bertumbuh jadi pribadi yang lebih baik. Itu sharing dari saya. Terima kasih. Wow, luar biasa. Saya jadi terharu terus terang loh. Serius ini. Karena begitu menyentuh ya kesaksian Sis Yohana tentang Terima kasih. pekerjaan gimana akhirnya sudah berhasil lulus. Iya, lulus akhirnya. Puji Tuhan, haleluya. Yang satu lagu. Terima kasih. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan Amin. membuatnya berhasil. Wow, puji Tuhan. Dan kita Terima mengucap kasih, Bu syukur Sri. bukan cuman kami yang Kul Sabtu yang menjadi sarana untuk memberkatimu, tetapi dirimu dengan kesaksianmu, kehadiranmu itu menjadi berkat juga bagi kami semua di sini. Jadi Amin. komunitas dan kita rindu, kita melayani bersama-sama Sis Yohana. Sekali lagi Siap, Sri. selamat Siap, Bu. untuk pekerjaan barunya, sukses, Tuhan berkati dan Tuhan akan pakai dirimu di marketplace untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Bu Amin. Sri. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, kita sudah mendengar dua buah kesaksian yang luar biasa. Bagaimana Tuhan bekerja, Tuhan memberkati anak-anak yang mengandalkan Dia. Ibu Ime diberkati dalam acara besar mantu. Sis Yohana Simon, bagaimana Tuhan membela perkaranya. Pekerjaan yang terbaik Tuhan berikan saat ini. Dan melalui Kul Online Sabtu, ada banyak perkembangan. Bapak Ibu, kita di Kul Sabtu Online, kita memiliki program yaitu pelatihan. Ada pelatihan yang sifatnya untuk ibadah dan ada yang pendukung ibadah. Yang ibadah apa? Kita belajar menjadi host, juga belajar menjadi pasukan doa, bahkan belajar untuk siap menyampaikan sharing firman Tuhan. Kita ada pelatihan setiap Senin malam. Dan pelatihan yang mendukung pelayanan ibadah antara lain operator Zoom. Dan yang kedua, Canva. Kita boleh menikmati Kul Sabtu Online dengan lancar. Itu tidak lepas dari pelatihan-pelatihan yang kita selenggarakan. Kita welcome Bapak, Ibu, Bro and Sis, peserta KOM untuk bergabung bersama kami di program pelatihan yang akan bermanfaat tidak hanya untuk di pelayanan, tetapi juga dimanapun dia ditempatkan. Amin. Baik, sekali lagi, saya ucapkan selamat bergabung, selamat datang Bapak, Ibu, Bro, and Sis di Kul Sabtu Online CK7. Untuk peserta KOM 100, KOM 200, bahkan KOM 300 yang hadir, kami rindu pada minggu-minggu yang akan datang hadir kembali dan mengajak teman-teman semua untuk hadir bergabung di Kul Sabtu Online. Dan ini waktunya sebentar lagi kita akan masuk ke dalam sharing firman Tuhan, di mana pada hari ini hambanya yang luar biasa Tuhan sudah kirimkan, yaitu Bapak PDP Hendra Gunarto. Beliau adalah sebagai koordinator KUL di GBPJ CK7 yang akan memberkati dengan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan masuk dalam pujian penyembahan. Mari kita buka hati kita sembah Dia, kita sembah Tuhan. Silakan Pak Toga. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan.
Mari kita doa. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini. Benar kami menyampaikan, mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya Roh Kudus memimpin kami Tuhan, mengurapi hamba-Mu dan mengurapi setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Hanya daripada-Mu saja Tuhan, firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom, shalom Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Hendra, terima kasih sebelumnya Bu Sri, Pak Heru, Pak Kustanto, semua Pak Toga, semua Bapak Ibu yang ada di sini boleh menerima saya dengan luar biasa. Jadi ini kali pertama saya untuk menyampaikan firman. Sebetulnya kalau dilihat dari sejarah sebetulnya bukan kali pertama, karena memang dulu saya sempat di Kul Sabtu waktu awal-awal gitu ya dengan Pak Chandra, lalu saya ditugaskan untuk merintis kul yang lain gitu. Jadi hari ini saya dikasih kepercayaan untuk menyampaikan tentang pastor message. Seperti Bapak Ibu tahu, pastor message itu 1 bulan sekali di bawah dari gereja GBI Gatot Subroto akan berkumpul para pengerja dan khususnya para gembala kul untuk di SICC untuk menerima visi secara langsung dari gembala pembina kita, Paniko, saudara. Jadi langsung saja karena waktu, semoga Bapak Ibu bisa menangkap apa yang hari ini yang Tuhan lagi mau kerjakan. Amin. Oke. Ya. Saya mulai dari sharing saudara. Ya, jadi bagaimana sih pola penuaian yang terjadi di Pentakosta ketiga? Jadi kalau Bapak Ibu tahu, mungkin saya Pentakosta ketiga itu digaungkan pertama kali itu di 2018 saudara. Ya, saat itu ada saya lupa nama acaranya, waktu itu disampaikan saat itu sudah dimulai gitu. Dan waktu itu mulai Pentakosta ketiga itu memang sebelumnya dari Paniko sudah disampaikan, Tuhan sudah mulai bukakan lewat Paniko sudah bertahun-tahun sebelumnya, tapi gongnya itu dimulai di 2018. Ya, jadi waktu 2018 itu jujur saya pribadi nggak ngerti ini maksudnya apa gitu ya. Lalu 2018, 19, 2020 COVID semua segala macam. Jadi ternyata ada rencana Tuhan. Sebentar saya akan sampaikan secara cepat. Saya berusaha agak lambat-lambat supaya Bapak Ibu bisa mengerti karena banyak informasi yang akan saya sampaikan. Tapi semoga waktunya juga cukup. Cuman Bapak Ibu bisa nangkap apa yang Tuhan mau kerjakan. Jadi bagaimana sih pola penuaian yang terjadi di Pentakosta ketiga? Ini dulu saya tanya. Waktu itu ada satu kul yang isinya para pemimpin-pemimpin, saudara, ada wagem juga di situ. Saya tanya, menurut Bapak penuaian pola di Pentakosta ketiga seperti apa? Nah, sebelum saya mau jawab ini, tentunya kita harus tahu dulu apa yang terjadi namanya di Pentakosta pertama. Pentakosta pertama itu seperti kita tahu ya adalah Pentakosta yang terjadi saat Kisah para Rasul, yaitu di Kisah Rasul 2, saudara. Ya, kalau Bapak Ibu tahu cirinya apa? Dilakukan dalam kelompok kecil. Kenapa kelompok kecil? Karena saat itu kekristenan baru, Yesus baru disalibkan, mati, bangkit, dan lalu 40 hari ya kan, dia 50 hari dia terus lalu terangkat ke surga, saudara. Ya, Pentakosta, saudara. Peristiwa Pentakosta itu terjadi, saudara, dilakukan. Jadi kekristenan itu masih baru dan dikenal orang, tidak dikenal orang. Jadi orang Farisi pun nggak suka, orang-orang Yahudi juga nggak suka, maupun di kaum Romawi, saudara. Jadi memang hanya bisa dilakukan di kelompok-kelompok kecil. Ya. Yang kedua adalah ibadahnya itu nggak ada gereja-gereja, saudara. Jadi dilakukan di rumah-rumah. Ya. Jadi itu cirinya Pentakosta pertama. Ya. Nah, kalau kita mau baca hidup jemaat itu di Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Nanti kalau Bapak Ibu baca ya apa yang terjadi di Kisah Rasul Pentakosta pertama, ini sebetulnya saya mau bilang 80% mirip dengan apa yang terjadi saat kita pandemi. Setuju ya? Karena tiba-tiba gereja nggak boleh lagi melakukan ibadah secara besar, berkumpul secara besar. Akhirnya orang-orang melakukan secara di rumah-rumah, keluarga-keluarga nih, ya. Mereka melakukan persekutuan di rumah-rumah gitu ya. Jadi keluarga sendiri melakukan ibadah-ibadah dan mereka melakukan seperti itu, saudara.
Ya, ini kita catat di Pentakosta pertama. Apa yang lagi saudara di Pentakosta? Lalu Pentakosta kedua itu ternyata terjadinya di Azusa Street, ya, revival at Azusa Street, dimulai dari William Seymour, yaitu hamba Tuhan yang berkulit hitam, saudara. Ya, tiba-tiba polanya apa? Saya mau melihat dilakukan di gedung. Jadi saat itu William Seymour berdoa, ya kan, mengadakan ibadah, tiba-tiba hadirat Tuhan turun, lawatan Tuhan turun, Roh Kudus bekerja, mukjizat terjadi. Ibadah yang tadinya mau cuma 2 jam, jadi mungkin 8 jam. Bahkan sebetulnya sampai hampir 24 jam. Dan yang biasanya 1 minggu sekali, itu dilakukan tiap hari. Dan itu terus-menerus sampai berbulan-bulan. Dan itu membuat banyak orang dari berbagai kota, bahkan berbagai negara, datang ke tempat itu untuk mengambil apinya. Ya, Bapak Ibu coba perhatikan, ini dilakukan di gedung dan di tempat. Jadi semenjak di Pentakosta kedua ini, ya, ini munculnya kegerakan Pentakosta. Makanya gereja-gereja Pentakosta itu muncul gerakan itu dimulai dari Azusa Street, saudara. Ya, termasuk GBI. GBI kita menganut Pentakosta klasik. Nah, dari mulai kejadian seperti ini, mereka mulai nyebar ya ke berbagai negara dan mulai membawa api itu, api Roh Kudus itu. Ya, di sini apa yang terjadi di Azusa sama, saudara. Waktu mulai menyembah hadirat Tuhan, mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Dan kalau Bapak Ibu bisa lihat, munculnya apa? Munculnya ada KKR, kebaktian kebangkitan rohani. Jadi orang dikumpulkan di stadion, orang kumpul di lapangan dan diadakan acara-acara mujizat-mujizat, saudara. Jadi itu ciri dari banyak orang berkumpul dari revival at Azusa Street, saudara. Ya, William Seymour. Nah, balik lagi yang pertanyaan tadi, kalau di rumah, ya, lalu yang kedua adalah di tempat yang besar. Saya nanya waktu itu ya Bapak Ibu, kira-kira pola penuaian di Pentakosta ketiga itu seperti apa? Apakah di rumah-rumah, ya, ataukah di tempat yang besar? Contohnya mungkin gereja kita lumayan besar, saudara, bisa muat 5.000 orang sekali ibadah. Apakah seperti itu? Dan dilakukan 24 jam. Ya, saya waktu itu bertanya itu, tapi nggak ada yang bisa jawab. Sampai akhirnya, saudara, MDPJ kemarin, Pak Niko menyatakan sesuatu yang jelas, lebih jelas, saudara. Ya, puji Tuhan hari ini kita dapat tuntunan dari gembala pembina kita, Pak Niko, lebih jelas, saudara, tuntunannya untuk Pentakosta ketiga ini. Sorry, minta maaf. Oke, ya, jadi pola penuaian jiwa yang terjadi dikatakan di MDPJ kemarin itu, pola penuaian yang terjadi di depan, terjadi ke depan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali adalah melalui apa? Menara doa, sama seperti DNA kita, yaitu doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, saudara. Jadi kemarin itu disampaikan ini, ya, dari Pak Niko, pola penuaian jiwa yang akan terjadi ke depan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali adalah melalui menara doa, sama seperti DNA kita. Ini kan yang kemarin-kemarin juga udah belum. Nanti lihat ya Bapak Ibu, ada sesuatu yang luar biasa. Ya. Jadi disampaikan juga kemarin bahwa The Third Pentecost merupakan salah satu tema yang akan disampaikan Pak Niko pada acara KKR di Amsterdam. Ya, 125 bangsa itu hampir seluruh bangsa itu berkumpul untuk mendengarkan tentang itu, saudara. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, pembangunan rohani dan unity, ya, ini yang pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan. Jadi kunci dari pembangunan rohani dan penuaian jiwa adalah unity. Unity. Salah satu peran Roh Kudus adalah agar umatnya hidup dalam unity. Ya. Jadi hal yang sama dalam kehidupan pelayanan antar gereja, keunityan adalah faktor yang utama dan penting yang membawa kepada penuaian jiwa besar-besaran. Amin. Jadi pesan yang kemarin di MDPJ begitu kuat, ya, bukan hanya menara doa, tapi apa, saudara? Ini unity. Yohanes 17 ayat 22-23 dikatakan begini, supaya mereka dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan padaku. Saya garis
besar di saya warna kuning supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Mereka ini siapa saudara? Ya, mereka kalau Bapak Ibu baca perikop tentang Yohanes 17 itu tentang doa Yesus untuk murid-muridnya. Jadi mereka ini adalah murid-murid Yesus saudara. Ya, jadi bukan hanya murid-murid saat Yesus berkata di Yohanes 17 tapi bicara murid-murid saat ini. Ya, bicara tentang gereja-gereja Tuhan di saat ini, saudara. Tuhan Yesus berdoa supaya menjadi satu, sama seperti kita adalah satu, saudara. Ya, sama seperti Allah dan Yesus menjadi satu. Aku dalam mereka dan engkau di dalam aku. Perhatikan, supaya mereka sempurna menjadi satu. Dan sebetulnya kalau kita ngomong, Bapak Ibu ya, dari para hamba-hamba Tuhan, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah lama di gereja, satu kerinduan kita, para jemaat adalah, kenapa sih gereja nggak bersatu? Kenapa sih kok ada pisah-pisah, kok seakan-akan jalan sendiri? Memang belum waktunya diizinkan Tuhan, saudara. Tapi ada waktunya, ya. Nanti Tuhan akan bergerak menjadi unity, saudara. Tuhan akan membuat ini menjadi satu. Supaya apa? Katakan, supaya mereka sempurna menjadi satu. Ya, dikatakan begini, ya, agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka. Sama seperti engkau mengasihi aku. Jadi waktu gereja-gereja bersatu, mereka lihat bahwa ada Yesus, saudara, dalam gereja ini, saudara. Seringkali gereja mungkin dikritik, wah ini berantem, ini berselisih, mana nggak ada Tuhan, misalnya begitu ya. Wah, bikin malu lah istilahnya. Nah, tapi melihat, saudara, apa yang Tuhan akan lakukan. Tuhan akan lakukan penyatuan dari gereja-gereja, saudara, menjadi unity, satu network, saudara, bersama-sama. Bukan artinya gereja jadi satu, gereja ini sama ini jadi satu, no, tapi bicara sinergi, saudara, bersaudara, berjaring, saudara, bergerak sama-sama, ya, itu yang hari-hari ini yang Tuhan akan kerjakan. Nah, jadi bangunan rohani dan unity itu adalah kunci dari kebangunan rohani dan penuaian jiwa adalah apa, saudara? Menara doa dan unity. Ini pesan dari Pak Niko, saudara, ya, Bapak Ibu, saya harap bisa menangkap poin pesan penting ini. Nah, ini juga poin yang ketiga yang menurut saya sangat penting. Dikatakan begini, selama 1 dekade, 10 tahun ke depan ini, kita akan melihat dan memperhatikan bahwa akan terjadi kebangunan rohani, terutama apa, saudara, bagi generasi Yeremia. Amin. Jadi hari-hari ini memang Bapak Ibu, sebetulnya saya, kalau waktunya cukup nanti kapan suatu saat saya akan sharing lagi. Sebetulnya kita Indonesia dalam waktu tahun 2025, mungkin sekitar 2-3 tahun lagi, kita memasuki bahasanya bonus demografi, saudara. Artinya apa? Orang-orang yang usia produktif itu jumlahnya lebih besar daripada yang tidak produktif. Jadi Indonesia memasuki generasi muda itu lebih banyak dan produktif, saudara. Jadi makanya kenapa Tuhan itu mau bekerja untuk benar-benar fokus untuk kebangunan rohani itu adalah generasi Yeremia nih, Bapak Ibu. Ya, siapa berapa banyak di sini yang generasi Yeremia nih? Boleh angkat tangannya, ya Yeremia lah, semuanya Yeremia. Nanti suatu saat saya mau sharing, ya kan? Sebetulnya kita pikir, wah ini kok Yeremia. No, kita itu juga Yeremia nih, ya. Bapak Ibu tahu nggak? Saya kalau Bapak Ibu ada yang ingat, generasi Yeremia itu adalah apa? Ciri-cirinya cinta Tuhan mati-matian, ya kan? Terus apa lagi? Menyalam, terus mencari. Boleh apa? Apa, Bu? Ada yang tahu? Hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan, terus cinta Tuhan mati-matian, terus tidak kompromi terhadap dosa. Ada lagi? Bergerak memenangkan jiwa. Ya. Memenangkan jiwa. Beberapa memenangkan jiwa, ya, sama yang satu umur. Dari 5 ciri, cuma 1 yang kita nggak masuk nih. 4 kita masuk nih. Masa iya kita bukan generasi Yeremia? Setuju ya? Oke, siapa yang Yeremia boleh angkat tangannya, lambai-lambai. Udah, pokoknya kita generasi Yeremia juga, gitu loh. Ya kan, meskipun agak dipaksakan, tapi bukan. Memang apa? Jadi kok waktu dibilang ini untuk generasi Yeremia, bukannya kita juga, wah ini bukan buat kita. No. Kita juga adalah termasuk orang-orang yang mensponsori supaya ini terjadi. Bapak Ibu, sebetulnya kenapa Tuhan bilang begini? Karena memang terjadi percikan. Ingat ya tadi saya bilang 2018 belum dimulai. Nah, percikan api Roh Kudus itu dimulai
ya dari gong Pentakosta ketiga itu sudah dimulai. Ya, percikan pertama di mana? Di Brazil tahun 2019, saudara. Ya, di Panico waktu itu semenjak gong Pentakosta ketiga itu dimulai, diundang di Brazil. Nah, di Brazil itu ternyata itu kan bekas stadion apa namanya? Di stadion ada 3 stadion besar di Brazil digunakan untuk KKR. Anak-anak muda semua, saudara, dan penuh. Ya, makanya waktu Pak Niko datang ke situ, wah, dia begitu bergejolak, begitu dia lihat anak-anak muda kok begitu memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dia rasakan api kebangkitan rohani yang luar biasa. Kalau nggak salah dicatat 180.000 anak muda memuji menyembah Tuhan dalam 3 stadion di Brazil, saudara. Dan dia bilang, Pak Niko waktu itu sampai katakan, Tuhan kalau bisa itu terjadi di Indonesia juga, gitu. Bukan hanya di Brazil saat itu, ya. Dan luar biasa, saudara, semenjak itu dimulai. Yang kedua di mana, saudara? Cikanya kemarin ya Pak Pusanto bulan lalu sampaikan di Asbury Revival, saudara, 2023 bulan Februari atau Maret kemarin, ya, waktu mereka ibadah biasa. Ini mirip seperti Azusa Street, ibadah biasa nih, nggak ada rencana. Tiba-tiba lawatan Tuhan datang, beng, yang tadinya cuma 2 jam jadi 24 jam, saudara. Sampai orang-orang kaget, semua yang datang dilawat Tuhan, dan kesembuhan mujizat terjadi terus menerus sampai, sayangnya hanya cuma sampai 10 hari, saudara, ya, karena saat itu saya nggak tahu apakah di stop atau apa, tapi sempat menghebohkan orang-orang dari berbagai negara bagian, bahkan sampai negara lain ikut datang, ya. Percikannya sudah mulai, udah ada, tapi memang kok masih mulai di negara barat, di negara-negara yang memang bukan di Indonesia. Dan itu loh yang saya nangkep, ada satu kerinduan Pak Niko bahwa dimulai dari anak-anak muda di Indonesia, saudara. Ya, jadi Bapak Ibu harus nangkep nih, kalau punya anak, ya, ayo doakan, bahkan ayo, ini karena generasi ini mulai percikan api nih. Ya, anggaplah kita kayu-kayunya nih, ya. Jadi kalau percikan udah mulai dari mereka dan mulai menyala, wah, luar biasa, saudara. Lawatan Tuhan itu akan terjadi. Amin. Amin. Siap ya Bapak Ibu. Yang kedua, hal ini merupakan menjadi bagian penyelesaian. Kenapa harus kita butuh kebangunan rohani? Supaya amanat agung itu selesai, saudara. Ya, kenapa? Karena ada ayatnya, Matius 24 ayat 14 katakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan, ya, ke seluruh dunia, di seluruh dunia menjadi kesaksian, perhatikan, bagi semua bangsa. Baru sesudah itu tiba kesudahannya. Saya ulangi lagi loh. Ini mungkin ayat sering didengar, tapi Bapak Ibu harus menangkap nih. Ya, kenapa Pak Niko sangat concern di sini? Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahnya. Kesudahnya itu apa? Kedatangan Yesus kembali, saudara. Ya, itu yang kita doakan, Maranatha, Tuhan kembali lagi, saudara. Amin. Nah, emang ada yang belum pernah dengar tentang Yesus? Ada, Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin masuk dalam penginjilan, maksudnya buku-buku penginjilan, baca, itu ada namanya 1040 Windows. Jadi ini di Windows yang Bapak Ibu di gambar sebelah kiri, negara-negara yang dalam kotak hitam itu negara-negara yang belum diberitakan firman Tuhan, Injil tentang Yesus diberitakan secara bebas, saudara. Bahkan ada negara-negara orang-orang belum mengenal, belum mendengar tentang Yesus, keselamatan itu. Bayangin loh, udah di zaman seperti ini, internet, ya, masih belum. Nah, bahkan kalau Bapak Ibu mau lihat sebelah kanan, the 50 most dangerous countries to follow Jesus. Jadi ada negara-negara, 50 negara yang untuk mengikuti Yesus agak berbahaya. Saya cuma mau lihat, mungkin Bapak Ibu bisa kelihatan matanya, Indonesia nomor berapa nih, ya? Ada nggak ya Indonesia? Ada? Bapak Ibu bisa lihat di daftar ini, yang nomor 50 most dangerous countries to follow Jesus. Ada yang bisa lihat? Nomor berapa? Nomor 30, Bapak Ibu, ya, di tengah sini, di tengah nomor 30. Indonesia termasuk di nomor 30 sebagai negara yang agak berbahaya, dikatakan seperti itu, saudara. Artinya, ya, kalau kita bicara fair, biarpun Indonesia kita bicara Pancasila, kita bicara kebebasan beragama, tapi ada daerah-daerah yang mungkin Injil belum diberitakan, ya, gereja juga belum berdiri dengan bebas, ya. Contohnya mungkin kemarin kita tahu di Serang,
ya mungkin ada di beberapa daerah misalnya Aceh ataupun di Padang, di kota-kota itu mungkin Injil belum diberitakan secara luas, saudara. Ada orang-orang yang belum mendengar tentang firman Tuhan, saudara. Amin. Makanya tadi kan, dan Injil akan diberitakan ke seluruh dunia sampai barulah tiba kesudahannya. Itu tadi, saudara. Amin. Nah, saya mau kita fokus. Amanat Agung, Matius 28, 19, 20 udah tahu, saudara. Teman saya mau fokuskan di poin yang saya tebalkan warna kuning. Ya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Perhatikan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Bapak Ibu, kalau yang tadi kelihatannya kita cuma memberitakan firman Tuhan nih, memberitakan tentang Yesus. Anggap dia percaya. Tapi ternyata yang Tuhan mau bukan cuma memberitakan dan mereka mengenal, tapi memuridkan, saudara. Ya, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ada proses. Jadi bukan sekedar satu poin dia terima Yesus, tapi dia harus bertumbuh menjadi murid. Dan itu yang sebetulnya tugas kita nih, bukan tugasnya para hamba-hamba Tuhan saja, semua saudara, orang-orang yang mengikut Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mau menjadi murid-muridnya Tuhan. Kita murid yang harus memuridkan juga, saudara. Amin. Ini semua orang yang ada di Kul Sabtu ini, semuanya harus saudara. Saya mau bilang punya tugas untuk memuridkan, bukan cuma nanti Bu Sri, Pak Heru, Pak Kustanto, Pak Toga, bukan hanya mereka, saudara, tapi orang-orang semua di sini harus jadi murid, harus bisa memuridkan. Amin. Siap. Seperti tadi kalau Bapak Ibu tahu, hari Senin nih Kul Sabtu mengadakan pelatihan nih, ya. Supaya apa? Supaya memperlengkapi Bapak Ibu, gitu loh. Nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat. Ya mungkin masih belum nangkep apa yang maksud saya. Nah, saya mau bilang gini, berarti kan butuh pemuritan. Nah, Kul sebagai tempat pengembalaan dan pemuritan, ini Pak Niko yang ngomong nih ya. Pak Niko katakan, bagi saya pengembalaan dan pemuritan itu terjadinya di Kul. Minta maaf. Terjadinya nggak di ibadah raya, saudara. Ibadah raya Bapak Ibu duduk, lihat satu arah, udah, habis itu pulang, bye-bye. Ya, di Kul kita bisa interaksi, kita saling mengenal, kita mulai mempraktekkan kasih Tuhan, kita mulai, ya seperti tadi ya, di kesaksian-kesaksian tadi luar biasa, ya, bagaimana tadi, pasti saya percaya ada doa yang disampaikan, ada interaksi, ada sharing, dan itulah Kul, saudara. Ya, mulai terjadi pengembalaan tadi ya, tadinya nggak bisa, jadi bisa, tadinya malu, nggak berani ngomong, tadi berani ngomong ya, tadi Bu Yohana ya, tadi ya kalau nggak salah, luar biasa gitu loh. Dan apa yang Pak Niko katakan waktu 2020, memberi barisan dari Kul, pemuritan akan terjadi di Kul-Kul. Ini perhatikan nih, kita ini kalau kegerakan ini terjadi, lawatan Tuhan terjadi, kita harus siapkan lumbung-lumbungnya. Dan lumbung-lumbung itu apa, saudara? Kul-Kul. Sebetulnya nanti suatu saat saya akan bicara lebih detail lagi tentang ini, saudara. Ya, oke. Saya mau kembali lagi dengan GBI Gatot Subroto itu prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa ya, dan yang gaya hidupnya apa tadi? Doa, pujian, penyembahan dalam unity siang dan malam, dan perhatikan serta melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ya, tadi doa, pujian dan penyembahan itu tadi ya menara doa dalam unity, saudara, siang dan malam ya, menara doa dan kita kesatuan dalam bergerak. Nah, saya mau ada poin yang terakhir tentang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Apa sih? Ya, kalau yang Tuhan mau lakukan, saya mau bilang begini, where we are now, di mana sih kita saat ini, Bapak Ibu sekarang ini saat ini ada di mana? Ya, ada di online. Online itu muncul pada masa pandemi, saudara, COVID-19, saudara. Ya, nanti Bapak Ibu bingung loh, emang kenapa? Ya kan, Bapak Ibu, apa kok kan biasa aja? Saya udah ikut 2 tahun 3 tahun lalu. Tahu nggak Bapak Ibu? Sebentar dalam waktu 10 menit. Ya mungkin saya usahakan 5 menit, 7 menit. Saya mau kasih Bapak Ibu gambaran betapa keberadaan Bapak Ibu saat ini di Kul Online adalah satu rancangan Tuhan. Maka tadi saya sebelumnya ngobrol sama Bu Wawa gitu ya tadi ya. Bu Wawa tahu nanti kalau Bu Wawa tahu ada rencana Tuhan yang Tuhan lakukan dalam Kul Online ini yang Tuhan mau nanti akan pakai, dan seharusnya nanti Bu Wawa siap ya untuk jadi gembala. Oke, ya. Nah, Bapak Ibu ternyata tahu nggak begini? Ini saya kasih grafik ya. Kita ini saat ini nih, ya, kita hidup, ya, saat ini kita hidup di zaman di mana manusia paling banyak hidup
dari semenjak zaman purbakala sampai sekarang, manusia itu paling banyak hidup di saat ini. Ya, tahun 2016 aja, tahun 2016 itu dicatat 7,4 miliar orang. Ya, 50 tahun yang lalu manusia nggak nyampe 7 miliar, tapi sekarang 7,5 miliar. Banyak nggak? Banyak. Paling banyak dalam sepanjang sejarah terciptanya bumi itu saat ini. Saya mau kasih tahu nih, saya ulangin lagi ya. Saat ini manusia paling banyak 7,5 miliar, mungkin hampir 8 miliar, itu adanya di saat ini. Ya, jadi kalau 100.000 tahun yang lalu nggak nyampe 1 miliar, saudara. Ya, kalau Bapak Ibu lihat di grafik, itu terjadi kenaikannya signifikan sekali. Sorry. Bener ya? Langsung naik nih. Di tahun 1800, langsung naik nih. Gitu loh. Ya, ngerti ya Bapak Ibu? Jadi, jumlah orang, current earth population, itu begitu luar biasa. Itu terjadi di saat ini. Tapi apa yang terjadi? Kemajuan teknologi, ya, itu di grafik yang sebelah kiri, itu terjadi secara drastis dan cepat. Itu juga baru 100 tahun terakhir nih. Nah, Bapak Ibu lihat ya, tahun 9.000, 6.000, ya kan, sebelum Yesus lahir, baru lama, ya kan, baru apa yang terjadi? Mulai terjadi percepatan, ya kan. Yang dulunya tadi, wah, HP Nokia, ya kan, dulu handphone, telepon, pager dulu, pager. Oh, sebelum pager, ini dulu deh ya, apa namanya, kalau ini kita, kalau generasi ini ya, apa, telegram ya dulu ya, telegram, habis telegram naik ke pager, terus telepon rumah, naiklah ke handphone dulu segede batu bata, ya kan, langsung berubah, Nokia kelihatan hebat, apa, terus BlackBerry terus mulai masuk lagi. Bayangin, itu terjadi cuma waktu 10 tahun, 20 tahun nih, ya. Dulu yang tadinya kita pakai surat-suratan, pakai ini, sekarang udah telepon aja gratis pakai WA. Setuju nggak? Ya kan, makanya dulu saya 20 tahun lalu pacaran jarak jauh mahal. Kalau sekarang murah, sampai tiduran gitu kan, nonton gitu kan, bisa karena gratis gitu loh. Ya, zaman sekarang itu luar biasa. Jadi saya mau bilang nih, kita hidup di satu zaman di mana manusia paling banyak hidup di dunia, tapi juga kita hidup di mana ngalamin percepatan teknologi sangat cepat. Ini Bapak Ibu harus nangkep deh. Saya nggak tahu ya, seberapa ngerti. Nah, lihat nih, accelerating growth in technology, saudara. Begitu cepat nih, apalagi semenjak kemarin COVID, ya. Digitalisasi, dulu saya pikir uang mana susah, mana mungkin sih uang jadi nggak megang uang, ya. Ternyata gara-gara COVID orang jadi malas megang uang, saudara. Itu luar biasa, saya nggak pernah kepikir tuh rencana Tuhan tuh. Bahkan saya kemarin baca koran, tahun 2030 Indonesia udah nggak megang uang kertas loh, semua pakai digital. Cuma dalam waktu berapa? 5-6 tahun doang loh. Nah, ini luar biasa nih percepatan yang terjadi. Nah, artinya bayangin ya tadi ya, penuaian lagi terjadi, terus kita ada di Cool Online, dan kita ada di dalam posisi seperti ini, saudara. Ya, bahkan saya mau bilang nih, ini kita online nih, wah kelihatannya, sinyal jelek. Bapak Ibu, kita masih di 4G. 4G itu, ya kalau lagi maksimal 100 Mbps per second, artinya megabyte per second. Kalau Bapak Ibu beli handphone terbaru, itu udah diperlengkapi 5G. 5G itu 10 giga per second, itu berapa beda nolnya? Beda nolnya 2, saudara. 100 kali lipat dari kecepatan yang sekarang nih. Luar biasa nggak? Itu 5G itu mungkin dalam waktu 2-3 tahun ke depan loh. Ya, ini Tuhan lagi pakai teknologi, ya, untuk melakukan sesuatu. Makanya saya bisa bilang, kita di mana nih Bapak Ibu? Ada di Cool Online. Ya, kita ada di tengah banyaknya jumlah orang yang harus kita beritakan firman Tuhan. Kita juga di tengah teknologi yang begitu luar biasa, saudara. Nah, pertanyaannya, apakah kita siap menjadi orang-orang yang berada di garis depan, saudara? Bukan soal memberitakan firman, saudara. Ini kan yang tadi saya bilang, memberitakan Yesus. Oh, Yesus itu begitu baik, Yesus adalah Tuhan, terima juru selamat. Yes, tapi ingat tugasnya tadi Matius 24:19-20 adalah memuridkan, menjadikan mereka murid dan mengajarkan segala sesuatu yang Tuhan ajarkan. Dan itu butuh satu wadah, namanya apa? Kelompok sel, Cool, saudara. Dan untuk bikin kelompok sel supaya baik dan benar harus punya banyak gembala-gembala, saudara. Ini yang saya mau bilang, kalau Bapak Ibu saya nggak mau bilang, lu siapa lagi?
Matius 21 jelas banget Bapak Ibu. Ini makanya Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Iya Tuhan, 3 kali loh saudara. Bukan sekali, sampai kalau di pertanyaan ketiga, Petrus, apa yang Petrus lakukan? Dia menangis. Tuhan, kau tahu apa isi hatiku. Aku mengasihi engkau Tuhan. Saya mau bilang gitu saudara. Nggak ada yang kita siap dipanggil siap saudara. Jujur, saya juga punya anak, saya kerja, saya kuliah, semua segala macam saudara. Maunya sih duduk diam, nonton segala, tapi enggak, Tuhan minta kita jadi pemain, bukan jadi penonton. Tuhan mau kita ada di tengah lapangan, bukan di pinggir lapangan, saudara. Maka saya mau bilang Bapak Ibu, please dengar apa kehendak Tuhan pada zaman now. Ingat tadi ya, DNA-nya GBI Gatot Subroto, ya, mengetahui apa kehendak Tuhan pada zaman now, zaman sekarang. Tuhan mau berkehendak apa? Dan kita harus bergerak untuk itu, saudara. Nah, saya mau sharing secara cepat fakta sejarahnya, saudara. Semoga saya masih punya waktu 5 menit. Oke, masih ada 4-5 menit. Nah, fakta sejarah pertama, saudara. Bapak Ibu tahu nggak? Ya, waktu Paulus ditangkap, dikatakan kekristenan itu begitu dibenci. Dan benar, abad 1 sampai abad 3, tahun 100 sampai 300, kekristenan itu diburu, saudara. Bahkan sampai ditangkap. Ada orang mempraktekkan, ada film-filmnya ya, Bapak Ibu ya, mempraktekkan kekristenan, mereka ditangkap, dibunuh. Ya, dipacung. Semua rasul-rasul yang murid Yesus, semua matinya banyakkan di 90%, mungkin 100%, semua matinya jadi martir, saudara. Ya, sama, kekristenan dibenci. Tapi apa yang terjadi? Kenapa di tahun 300 kekristenan menjadi agama dalam Romawi, saudara? Apa yang terjadi? Nah, ini dia. Bapak Ibu silakan nanti dicek linknya. Ya, saya mau baca ini. Semoga Bapak Ibu dengar. Selama periode wabah di era, jadi gini, sama seperti COVID. Zaman dulu, kan kalau sekarang mereka melakukan apa? Kalau dulu nggak boleh aktivitas kemana-mana ya. Zaman kemarin kita di COVID. Makanya Bapak Ibu bisa tahu nih. Di zaman dulu sama. Waktu ada wabah, ya, mereka apa yang mereka lakukan? Mereka blokade kota, ditinggalkan. Yang sakit ditinggalkan, ya. Yang sehat pergi. Saya baca aja deh, ntar saya review. Selama periode wabah di era Kekaisaran Romawi, orang-orang Kristen terkenal dengan tradisi kasih semacam itu. Para sejarawan mencatat wabah Antonine mengerikan dari abad kedua yang telah membunuh 1/4 Kekaisaran Romawi. Wih, kemarin kita COVID aja, saya nggak tahu berapa persen, 1% atau 2%, itu udah memberi begitu takut. Ini 1/4, 25% loh. Pada akhirnya menyebabkan penyebaran nama agama Kristen. Loh, kok ada wabah malah agama Kristen menyebar? Apa yang terjadi? Dikatakan begini, umat Kristiani saat itu konon merawat orang sakit dan menawarkan model spiritual ketika wabah. Bukanlah pekerjaan-pekerjaan dewa yang marah dan berubah-ubah, tetapi hasil dari penciptaan yang rusak dalam pemberontakan melawan kasih Allah. Epidemi yang lebih terkenal dengan wabah Cyprianus, namanya berasal dari seorang uskup yang menyampaikan kisah penuh warna tentang penyakit tersebut dalam khotbah-khotbahnya, diduga sebagai penyakit yang berhubungan dengan Ebola. Wabah Cyprianus memicu krisis abad ketiga di peradaban Romawi, namun wabah itu juga memicu ledakan pertumbuhan Kristen. Ini ada wabah, ya, orang-orang pada ketakutan. 25% orang itu meninggal, ya, dan ekonomi kerajaan itu berubah. Tapi kenapa kekristenan bertumbuh, saudara? Nah, ini yang terjadi, saudara. Khotbah Cyprianus memberitahu bahwa orang-orang Kristen untuk tidak berduka bagi para korban wabah atau yang telah tinggal di surga, tetapi untuk melipat gandakan upaya dalam merawat yang masih hidup. Rekan uskupnya Dionysius menggambarkan bagaimana orang-orang Kristen tanpa perhatikan nih, bagaimana orang-orang Kristen tanpa peduli bahaya mengambil alih perawatan orang-orang sakit dan memenuhi setiap kebutuhan mereka. Bukan hanya orang-orang Kristen yang mencatat reaksi umat Kristen terhadap wabah itu. 1 abad kemudian, Kaisar Julianus yang secara aktif menganut pagan mengeluh dengan sengit tentang bagaimana orang-orang Galilea, dikatakan dulu namanya nggak orang Kristen tapi orang-orang Galilea, yaitu pengikut Yesus, merawat bahkan orang-orang sakit yang bukan Kristen. Ya, Bapak, jadi begini, ya, waktu mereka sakit, yang sakit itu ditinggalkan. Ditinggalkan untuk apa? Untuk mati. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang Kristen, mereka berani datang ke situ, dia rawat. Jadi orang waktu ditinggal kota itu dibiarkan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dia balik nih 3 bulan. Dipikirnya udah mati dong. Tapi waktu dia datang, dia kaget. Kok banyak orang-orang hidup? Dan dia kaget.
waktu itu orang-orang Kristen yang merawat dengan kasih, saudara. Ya, dan saat itu mereka banyak yang bertobat, saudara. Banyak pertobatan, makanya Romawi mulai berubah. Bahkan kaisarnya sendiri melihat bagaimana orang-orang Kristen menandakan kasih, saudara, di tengah bangsa Romawi. Dan di abad ketiga, kaisarnya menganut kekristenan, dan kekristenan mulai menyebar ke seluruh dunia, saudara. Itu yang terjadi. Ya, fakta sejarah itu terjadi, saudara. Nanti Bapak Ibu baca. Saya mau bilang begini, kalau ini oke, ternyata ready, saudara. Tapi saya mau bilang ada fakta sejarah dua. Ingat ya tadi, apakah kita siap? Fakta sejarah yang kedua, Bapak Ibu, ini bisa tahu gambarnya siapa? Mahatma Gandhi dan kekristenan. Ini mungkin Bapak Ibu udah dengar, ya. Di dalam hidupnya Mahatma Gandhi tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan India, ya kan? Jadi jawab Gandhi, saya tidak pernah menolak Kristus. Saya suka Kristus Anda, tetapi saya tidak suka dengan orang Kristen Anda. Jika orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristus seperti yang ditemukan dalam Alkitab, seluruh India sudah menjadi Kristen. Perhatikan, seluruh India jadi Kristen. Ini nih, lihat, ada peristiwa apa yang terjadi? Kita baca di yang sebelah kanan. Di pagi Minggu saat ia mau melangkah masuk ke gereja, seorang penerima tamu menghalang langkahnya. Mau kemana kamu orang kafir? Ini orang Inggris, ya. Tanya seorang pria kulit putih padanya dengan nada yang angkuh. Gandhi menjawab, saya ingin mengikuti ibadah di sini. Penatua gereja itu membentak dengan berkata, tidak ada ruang untuk orang kafir di gereja ini. Enyahlah dari sini atau saya meminta orang untuk melempar kamu. Suatu tindakan keangkuhan dari seorang yang seharusnya mewakili Kristus menghentikan langkah seorang Gandhi untuk mempertimbangkan kekristenan baginya. Namun dia tidak dapat menyangkal kebenaran ajaran dan teladan Yesus. Itulah yang membuatnya mengangkat hal yang baik yang ditemukan dalam ajaran Kristus. Saudara, ya, suatu Gandhi seorang yang berpengaruh, ya kan? Waktu dia mau masuk dalam Kristen, dia ditolak, saudara. Karena kenapa? Karena dikatakan dia tidak layak, saudara, masuk ke dalam tempat itu. Sama siapa? Sama orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, saudara. Biarpun dia ada di gereja. Dan apa yang terjadi, saudara? Saat itu kesempatan satu India mengenal Tuhan gagal. Yes. Karena Gandhi sendiri katakan begitu, saudara. Ya. If Christian would really live according to the teaching of Christ as found in the Bible, all of India would be Christian today. Ya, seluruh India akan Kristen hari ini kalau memang orang-orang Kristennya sungguh-sungguh berubah sesuai seperti Kristus di dalam Alkitab. Dan Gandhi pun dia pernah ngalamin penolakan, mengalami diskriminasi sama orang Kristen. Makanya waktu pertanyaan tadi, are we ready? Apakah Anda siap? Saat Gandhi datang ke situ, tidak siap, saudara. Dan itu yang terjadi, penolakan. Nah, ini fakta yang ketiga, saudara, dan nggak banyak orang tahu. Oke, ya ini, Kublai Khan dan kekristenan, ya. Jadi kalau Bapak Ibu, ini Kublai Khan ini adalah cucu dari Genghis Khan, orang yang bisa menguasai Eropa, Asia seluruhnya, dan ini lebih besar daripada Alexander, saudara. Nah, Bapak Ibu nanti baca aja, dikatakan begini, Genghis Khan, Kublai Khan pernah nulis begini, send me 100 men skilled in your religion. Dia pernah nulis kepada Paus 700 tahun yang lalu nih, ya. If they were confessing, he said, I shall be baptized, saya akan menyerahkan diri dibaptis, then all my baron, itu penguasa tanah-tanah, and great men, and then their subject, budak-budaknya, and so there will be more Christian here than there are in your part. Dia pernah nulis kepada Paus Gregory ke-10 untuk dikirim, saudara. Tapi apa yang terjadi? Ya ini saya terjemahkan bahasa Indonesianya. Kirimkan saya 100 orang yang ahli dalam agama Anda, tulis Kublai Khan kepada Paus sekitar 700 tahun yang lalu. Jika mereka meyakinkan, dia berkata, saya akan dibaptis, dan kemudian semua tuan tanah dan orang-orang hebat saya, dan kemudian rakyat mereka akan menjadi orang Kristen juga, saudara. Tetapi Paus Gregorius mengirimnya apa? Tidak dapat melihat masa depan, hanya mengirim 2 orang. Ya, tidak ada yang dapat melihat bahwa Kublai Khan saat itu membentang kekuasaannya, wilayahnya membentang lebih daripada 1/5 dari tanah yang berpenghuni di dunia, saudara. Saat itu apa yang terjadi, saudara? Kublai Khan gereja gagal, saudara. Gereja tidak siap. Ya, makanya pertanyaannya sehari ini sama. Ini Pak Niko udah sampaikan, ada satu kegerakan yang besar. Ada banyak orang nanti yang mau bertobat mencari Tuhan. Ya kan? Pertanyaannya, apakah Anda siap? Ya, apakah Anda siap untuk memuridkan, untuk membangun banyak
tabungan tabung-tabung saudara, untuk hujan itu akan datang, tapi hujan itu kalau nggak ditampung itu akan jatuh ke tanah dan meresap, sudah nggak bisa diapa-apain. Tapi kalau Bapak Ibu jadi tabung-tabung untuk menampung hujan-hujan itu, dan siap-siap itu saudara, supaya kita bisa memuridkan lewat kulku saudara. Matius 20 ayat 16 begini, demikian orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan terakhir. Bapak Ibu udah berapa lama di dalam kekristenan, tapi hari ini saya mau, mungkin Bapak Ibu saya pernah dulu dikecewakan sama orang Kristen, pernah mengalami luka di orang Kristen. Hari ini saya minta Bapak Ibu mari melakukan pemulihan sama Tuhan saudara, dan dengar kembali panggilannya Tuhan. Dulu Bapak Ibu bersemangat ngikut Tuhan, tapi karena mungkin kesibukan, karena berkat sempat terpesona. Hari ini Bapak Ibu, ayo Tuhan lagi siapkan pasukan-pasukan gagah berani untuk siap jadi pasukannya untuk bersiap dalam kegerakan yang lebih besar. Hari Senin nanti tim Kul Sabtu mengadakan pelatihan, ya mulai dari small step, langkah situ dulu. Ayo daftarkan diri, persiapkan. Ya, saya percaya, saya dalam hati saya bilang sama Bu Sri juga sama tim, saya percaya di sini Kul Sabtu akan banyak gembala-gembala kul yang baru, banyak pembelahan-pembelahan baru. Oh, why me? Kita nggak siap? Ya, I know. Nggak semua juga siap Tuhan panggil, tapi Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Amin. Sampai sini aja. Ini sebentar kita akan masuk ke breakout room. Pertanyaan diskusinya adalah 2, saudara. Apa yang akan Anda lakukan untuk bersiap dalam penuaian terbesar dan terakhir? Lalu saya mau tahu, mungkin teman-teman adakah halangan atau keraguan yang masih mengganggu Anda, dan doakan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Biasa tutup doa dulu atau langsung breakout room? Tutup doa Pak, silahkan Pak. Oke, mari. Terima kasih, kita tutup dalam doa saudara. Bapak, kami ucap syukur Tuhan, terima kasih Bapak. Kami telah tahu Tuhan, pesan-Mu Tuhan atas umat-Mu Tuhan di tempat ini di Kul Online Sabtu ya Bapak. Kiranya Tuhan Kau menyertai kami, biar kami bisa taat Tuhan melakukannya Tuhan, kehendak-Mu di akhir zaman ini Bapak. Berkati para umat-umat-Mu di tempat ini yang telah mendengar, berikan para umat kesatuan hati Tuhan, dan semangat yang menyala-nyala Tuhan untuk bekerja bagi-Mu Bapak. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih. Mari kita berikan aplaus yang terbaik buat Tuhan dan buat hambanya yang sudah memberkati kita semua. Pak Hendra, terima kasih Pak untuk firman-Nya yang sangat membakar hati dan jiwa kami. Saya merasa terbakar Pak, betul Pak, terbakar sekali pada hari ini. Pesan gembala diingatkan, ini era Pentecost, di mana penuaian juga sedang Tuhan kerjakan dengan besar-besaran. Apakah kita siap? Dan puji Tuhan kalau hari ini kita ada di Kul Sabtu Online, kita digembalakan, dan nantinya kita siap untuk diutus dan menggembalakan. Sekali lagi Pak Hendra, terima kasih banyak untuk sharing firman yang luar biasa. Tuhan berkati Bapak di dalam kehidupan pribadi, pekerjaan, pelayanan dalam segala aspek kehidupan. Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Pak. Dan kalau semua diberkati, boleh angkat tangan atau buka kamera, nyatakan sukacita, sampaikan dengan lambaian tangan, semua diberkati. Amin. Artinya, tadi yang terakhir dikatakan, apakah Anda siap? Ini, Kul Online Sabtu membekali kita semua dengan berbagai pelatihan untuk kita siap diperlengkapi dan siap diutus. Ini eranya, jangan sampai kita meniru eranya waktu Mahatma Gandhi, Kubilai Khan. Tapi mari kita semua Bapak Ibu teman-teman, jadikan kita seperti Yesaya. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Amin. Ya, jadi nanti Senin kita ada pelatihan di grup Kul, itu ada informasi pelatihan. Silakan Bapak Ibu mendaftar, dan Senin jam 7 mulai kita buka sessionnya, dan itu ada berbagai pelatihan yang kita akan sediakan. Dan Bapak Ibu, teman-teman semuanya, Bro and Sis, Kul juga di-share melalui YouTube dan IG. YouTube kita adalah Kul Sabtu Online CK7. Silahkan dilihat, di-share, like ya, dan di-subscribe supaya banyak orang semakin diberkati. Jadi yang mungkin minggu lalu atau sebenarnya belum sempat melihat YouTube Kul kita, bisa melihat di YouTube. Amin. Dan sekali lagi,
kembali. Selamat datang, selamat bergabung Bapak Ibu, Bro and Sis, peserta KOM 100, KOM 200, dan KOM 300 mungkin yang sudah ada, untuk bergabung di Kul Online 1, dan kita harapkan Bapak Ibu peserta KOM minggu-minggu yang akan datang bisa hadir kembali, ajak teman-temannya. Puji Tuhan. Bapak Ibu semua diberkati, amin. Amin. Oke, baik, sebentar kita akan polling. Silakan Pak Heru atau Pak Toga untuk share pollingnya, dan mohon Bapak Ibu diisi dengan jujur supaya menjadi masukan atau feedback bagi pengurus khususnya untuk dapat melayani lebih baik lagi. Silakan diisi, tidak usah ragu, kalau ada yang masih kurang katakan, tinggal diisi supaya menjadi masukan untuk perbaikan kami dan kita semua. Ya, sudah berapa persen? Sekarang 57%. Oke, sebentar lagi. Ya. Puji Tuhan, sudah 78%. Bagaimana Pak Heru? Cukup? Oke. Terima kasih Bapak Ibu, Bro and Sis yang sudah berpartisipasi mengisi polling kita pada hari ini. Dan sebentar kita akan menyiapkan diri kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan. Dan sebelumnya, mari saya persilakan doa persembahan ya untuk Pak Yoce. Silakan Pak Yoce. Mute Pak. Ya, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami di surga, puji syukur terima kasih Tuhan, kalau Engkau selalu memperlengkapi kami dengan kebenaran firman Tuhan, yang selalu mengajar kami untuk kami tetap setia melayani Tuhan. Pakailah kami untuk menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk saat ini. Kami akan memberikan persembahan syukur kami. Kami percaya oleh berkat Tuhan, persembahan syukur ini boleh berguna bagi kemuliaan Tuhan, bagi pelayanan Tuhan di melalui Sabtu online ini. Biarlah Tuhan memberkati agar melalui persembahan syukur ini nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Yoce untuk mengantarkan doa persembahan. Bapak Ibu Bro and Sis, persembahan yang terkumpul 50% kita kembalikan ke gereja. Karena gereja mengeluarkan dana tidak sedikit untuk pengadaan operasional Zoom seperti ini, dan juga 50% dikelola oleh pengurus untuk pelayanan. Silakan Pak Toga untuk share newsnya dan share info mengenai rekening persembahan. Ini ada. Ayo coba lihat dirimu, masih adakah kasih di dalammu? Sekarang waktumu untuk maju. Pakai hidupmu lakukan sesuatu. Terima kasihnya. Biar dunia tahu kasih masih ada. Let the love cover the world. Love it forward. Keep loving each other. Make a better world. Let's spread the love. Let's be the blessing to others. Make a better world. Make a better world. Blessing forward. Coba kita lihat keluar. Banyak mereka yang telah terhilang. Jangan abai menutup mata. Ada Tuhan
Tuhan melihat dari surga. Terima berkatnya dan jadi berkat bagi sesama. Let the love cover the world, love it forward. Keep loving each other, make a better world. Let's spread the love, let's be the blessing to others. Make a better world, make a better world, bless it forward. Kita di penghujung Cool Online Sabtu hari ini, namun sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih untuk kehadiran Bapak, Ibu, Bro and Sis, dan yang masih bertahan sampai saat ini tidak bubar sebelum terima berkat. Dan saya ingatkan kembali bahwa kita ada YouTube, dan silahkan bisa dilihat di YouTube-nya di Cool Sabtu Online CK7, dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk melayani, dan kita percaya kita semua rindu melayani, mari bergabung dari pelatihan kita yang akan kita lakukan di hari Senin malam. Mari bergabung, join dan hadir Bapak Ibu. Dan sekali lagi terima kasih untuk Pak Hendra yang sudah menyampaikan sharing firman buat kita, sangat berkati, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Dan silakan untuk Pak Kustanto untuk memimpin doa syafaat dan selanjutnya doa berkat oleh Pak Hendra. Silakan Pak Kus. Dengan saya, Bu. Oh iya, Pak Heru ya. Ya, oke, mari Bapak Ibu kita berdoa syafaat bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan Sabtu ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu. Saat ini kami mau membawa beberapa pokok doa kami. Mari Bapak Ibu kita arahkan tangan kita kepada hambanya Bapak Hendra. Bapak, kami membawa hamba-Mu yang telah men-sharingkan firman Tuhan hari ini, Bapak Hendra. Kiranya urapan dan hikmat Tuhan terus Engkau tambah-tambahkan atasnya. Kami percaya firman yang telah dibagikan ini dapat menjadi kekuatan dan pegangan hidup kami untuk terus melangkah bersama-Mu. Kami juga berdoa bagi rekan-rekan kami yang telah melayani hari ini. Kami berdoa buat Ibu Sri sebagai host yang telah memimpin Cool hari ini sehingga boleh berjalan dengan lancar. Kemudian juga bagi yang sudah bersaksi, tim media, para pendoa, para fasilitator di breakout room. Kiranya berkat dan urapan Tuhan melimpah-limpah atas kami semua. Kami juga membawa seluruh para pemimpin rohani kami, Bapak Niko Nyoto Raharjo, Bapak Dr. Yanto Sinko Putra, Ibu Grace Suhadi, Bapak Hendra, Bapak Leo, Bapak Chandra, Bapak Martinus, Ibu Gembala Sri, beserta para wakilnya. Kiranya urapan, hikmat, dan kesehatan yang baru senantiasa melimpah atas pemimpin kami ini. Kami berdoa bagi pemerintah Indonesia, kiranya Tuhan memberikan hikmat, roh takut akan Tuhan, dan rasa cinta akan negeri ini melimpah atas setiap para pemimpin bangsa ini. Kami berdoa untuk pemilu dan pilkada serentak 2024, kiranya campur tangan Tuhan Yesus bekerja mulai dari persiapan sampai kepada penghitungan suara, semua boleh berjalan dengan damai. Kami berdoa bagi seluruh keluarga Cool Sabtu Online, diberkati kesehatannya, keluarga, dan keuangannya, sehingga berdampak dan dapat memenangkan jiwa-jiwa baru bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami, kiranya kehendak-Mu lah yang terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur, dan kami siap untuk menerima berkat yang terbaik dari hamba-Mu. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya dan telah menerima berkat katakan
Amin. 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 Terima kasih Amin. Pak Hendra. Bu Sri, Terima kasih, Pak Hendra. Terima kasih Pak Hendra. Terima kasih, Terima kasih Pak Pak Hendra. Terima kasih buat Pak Hendra. Berjuang Pak Edi. Bu Mary, thank you. Bu Foni, Pak thank Heru. you. Pak Sri. Cindy, Saksiannya Bu thank you, Ime. Bu Asati, Bu Sera, Bu Terima kasih luar biasa. Bu Wawan. Semuanya. Chandlia. Edi. Bu Vera, Sampai jumpa. Terima Yang akan Semua datang. terima kasih. Thank you ya. Terima kasih semuanya. Kita luar biasa Bu Vera. Bye. Semuanya. Buka puasa. Ini Rompis, terima kasih. Happy weekend. Happy weekend, selamat buka puasa. Syoli. Bu Syoli. God bless, Lord berkati. Ini. Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak Edi.